Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semangat pagi, kata Pak Sastra. Semangat. Pagi. Ya, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada sore ini, tim doa Galilea Blessing Ministry. Kita merendahkan diri, kita bersujud, kita akan memuji Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu kepada kami setiap hari Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa Engkau masih bersama kami setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa. Tak terhingga kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Bapa. Engkau memimpin kami Bapa, urapi kami setiap hamba-hamba-Mu di sini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Ibunda Jen Bapa, biarlah Engkau yang berdaulat atasnya Bapa, sehingga kami terberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan di dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian. Silakan. Biar segala yang bernafas memuji-muji nama Tuhan, sebab sungguh hanya Dia yang layak dengan pujian kita. Mari bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan nama-Nya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Dia Raja kita. Mari kita puji nama-Nya. Sekarang lambaikan tangan bertinggi Bapakku. Bersorak-sorai semua bagi Dia yang dipuji. Haleluya. Sembahyang tinggikanlah Allah kita, Yesus Raja yang mulia. Mari bersukacita bersama katakan. Mari bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, memuji besarkan nama-Nya, memuji besarkan nama-Nya. Yesus Tuhan Dia Raja kita, Yesus Tuhan Dia Raja kita. Mari kita puji nama-Nya.
Haleluya, haleluya. Baik, selanjutnya kita akan doa pembuka. Bunda Yuni, silakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami semuanya di sepanjang hari ini. Berkat kesehatan, keselamatan, berkat rezeki dan kemurahan. Kami hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau Allahku yang baik, Allahku yang penuh kemuliaan, yang telah Engkau melimpahkan semua berkat-berkat-Mu pada kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu yang ada di Galilea Peseng. Meskipun kami bertemu hanya secara sempit, kami percaya Engkau juga hadir di tempat kami masing-masing. Karena Engkau Allahku yang maha hadir. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga selesai. Kita berkati semua peralatan yang kami pakai Tuhan. Semua ada untuk kemuliaan nama-Mu. Dari wifi, internet, PLN, semuanya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urati ya Yesus. Agar semua bisa kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya saya persilakan Jason. Oh, Jason. Mana Ya, Jason? Mana Ya. di? Mana Jason? Halo Jason. Halo Jason. Wah. Wah. Sorry Jason. Jason mau nyanyi ya? Saya Jason mau akan nyanyi. sekian nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan Jason. Wah, si Jason keren ya. Musiknya ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan namanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan namanya. Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena baikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu namanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Puji Tuhan. Jason.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Om dan Tante. Puji Tuhan, Jason. Luar biasa, Jason. Ini boleh nanti duet ya sama si Hansel nih. Ya, Jason, kamu umur berapa, Jason? Umur berapa katanya? Umur berapa, Jason? 9 tahun. 9 tahun ya. Baru ulang tahun kemarin, tanggal 29. Oh, berarti lebih Ulang muda. tahun ke-9. Ulang tahun 9 ya, ke-9. Jason umur 10 ya. 9 Om. Iya. Kelas berapa Jason? Kelas berapa? Jason kelas Kelas 3 3 SD. SD. SD ya. Itu anak omanya tuh ya yang ngajarin ya. Oma Lydia Bukan ya. omanya, saya bundanya. Hah? Saya bundanya Pak, bundanya. Ini Oh. anak adik. Oh, ya. Anaknya Ade ya? Iya, saya bundanya. Dia panggil saya bunda. Oh, ya, Bunda ya. Bunda Lydia ya. Iya. Dadah Om. Thank you Lydia. Ibu Hansel lagi. Jason, thank you. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan. Ada Bro Ril nggak ya? Nggak ada, dia masih di jalan tadi. Ya. Oh ya, oke. Bunda Yeni, untuk sharing firman Tuhan, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya sore hari ini. Mari kita ambil firman Tuhan dari Sefanya 2 ayat 1 dan 3. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Bapa, berkata-kata Bapa, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya perkataan yang dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta urapan-Mu Tuhan, urapi kami semua juga ya Tuhan yang ada di Zoom ini, urapi hamba-Mu juga. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan ambil dari Sefanya 2 ayat 1 dan 3. Saya akan bacakan. Ayat 1, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung daripada hari kemurkaan Tuhan. Kita tahu saudara, hari Tuhan adalah rahasia Tuhan, waktu Tuhan. Satu orang pun tidak ada yang tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tapi di sini Tuhan melalui firman-Nya sudah memberikan kepada kita peringatan kepada kita. Ayat 1 dikatakan, kita harus semangat, bersemangatlah dan berkumpullah. Haleluya, hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara, sebelum kita di dalam Tuhan dulu, kitalah bangsa yang acuh tak acuh di dalam Tuhan. Iya apa enggak? Ngerasa apa enggak? Jauh banget rasanya, tapi karena kemurahan Tuhan kita sudah dipanggil, dipilih
suatu yang luar biasa dari anak-anak yang jauh dari Tuhan, acuh tak acuh menjadi anak-anak yang taat Tuhan, yang cinta Tuhan, yang bersemangat tadi ya di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kayak kemarin kita Pak Denny kasih firman ya yang di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 3 yang harus kita sudah dipilih, dipanggil, dipilih, dan kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sini saya merasakan benar-benar kita harus sungguh-sungguh, harus giat selalu melayani pekerjaan Tuhan, bersungguh semangat terus di dalam doa, semangat terus berkumpul di kumpulan anak-anak Tuhan. Karena di waktu kita kumpul bersama kita di sini, kita dapat berdoa, memuji Tuhan, saling sharing firman Tuhan. Itu ada di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasai oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di tempat ini kita ada persekutuan, mendengar, ada sharing firman, ada saling mendoakan, ada kekuatan sehingga kita ada kekuatan. Tuhan bilang, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, untuk menjelang hari Tuhan, kita nggak tahu hari Tuhan bisa akhir hidup kita. Ya kita nggak tahu, biar muda maupun tua, nggak hanya yang tua aja Tuhan panggil, yang muda juga kalau Tuhan mau panggil. Mau tidak mau kita harus siap di sini. Bagaimana kita siap? Makanya kita harus komitmen di dalam hati kita. Kita harus mau berjuang sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Ayat di sini Sefanya 2 tadi ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung daripada hari kemurkaannya. Ya, kita harus mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh hati, berdoa dengan sungguh hati, ya, sehingga kita juga kalau kita berdoa ada persekutuan dengan Tuhan, pasti kita mencari kerendahan hati. Tidak ada lagi kesombongan di dalam hati kita. Apa yang perlu kita sombongin? Kita ini manusia yang nggak ada apa-apanya sama sekali. Hanya Tuhan Yesus yang kita tinggikan, kita agungkan. Hanya Tuhan Yesus yang termulia, teragung. Kita ini tidak ada apa yang seperti kain kotor. Ya, tapi karena hanya kasih karunia Tuhan, kita dipanggil, dipilih sungguh luar biasa untuk menjadi anak-anaknya yang bersemangat di dalam Tuhan. Harus bersemangat semuanya, ya. Di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang kita tidak dapat temukan dimanapun. Menjelang hari Tuhan, makanya kita lebih sungguh-sungguh lagi menyediakan waktu kita untuk persekutuan dengan Tuhan, mencari Tuhan. Karena di Amsal 3, Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Sungguh luar biasa. Biar kita cari Tuhan setiap jam 5 sore. Kita bersekutu mencari Tuhan. Ya, kita agungkan, kita muliakan. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ya, kita akan mendapatkan di dalam hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan Yesus ada bersama kita. Saya kalau merasakan hadirat Tuhan, saya bisa nangis. Seperti Pak Denny juga bilang, pas saya bisa nangis, betul saudara. Ya, bukan kita ada masalah, tapi kita merasa, aduh Tuhan kok baik banget. Ya, Tuhan sangat-sangat luar biasa untuk kita. Di situ kita merasa, saya tidak ada apa-apanya Tuhan panggil, ya, Tuhan pakai sedemikian rupa karena kemurahan Tuhan semua. Makanya kita harus cari Dia selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Mari kita cari Tuhan, kita utamakan Tuhan. Jangan sisa waktu kita baru kita mencari Tuhan. Kita udah sibuk
nonton sinetron dari pagi sampai malam, baru tinggal sedikit waktu baru kita berdoa. Jangan saudara, saya semenjak di dalam Tuhan, saya udah gak kepengen tuh buka televisi. Kayaknya sia-sia banget. Saya udah capek kerja rumah tangga dari pagi sampai siang. Nah, udah di waktu saya selesai, saya balesin WA orang, baru saya doa, saya baca firman. Pagi-pagi saya udah baca renungan dari Pak Denny. Terima kasih Pak Denny, renungannya luar biasa. Memang ya, kita makanan rohani dulu supaya kita kuat, supaya kita sehat, supaya kita semangat. Kalau enggak kita enggak semangat, mau kerja juga udah capek dulu. Tapi karena kita dikasih makanan rohani, kita jadi kuat, jadi sehat, jadi bersemangat. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah ya, kita percaya firman Tuhan pasti akan digenapi, ya dan amin. Haleluya. Maaf, hanya sedikit biar yang lain dapat kebagian. Haleluya. Luar biasa, Bu Terima Jenny. kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Jenny. Makasih. Iya. Ibu Lydia. Ya. Terima kasih Bunda Jen. Nah, kita akan sharingkan firman Makasih. ini. Sus Ya. Lydia. Sama-sama Bunda. Kalau saya nih dari kitab Sefanya ini saya menyimpulkan bahwa kita anak-anak Tuhan, kita harus berdoa mencari wajah Tuhan. Dan kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu, kita harus bertobat, menanggalkan perbuatan-perbuatan yang dulu, sehingga kita bisa ditahirkan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus mencari Allah, mencari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saya ambil dari Sefanya kan seperti itu. Silakan yang lain untuk menambahkan. Ya. Ibu Tina kali. Ya, sebelum Ibu Tina, saya ini dulu kasih ya buat ini ya. Pak Dani dulu deh. Ya, jadi firman Tuhan ini itu mereka mengalami apa yang disebut mereka acuh dan tak bergairah ya. Dan ini seperti kondisi saat ini juga sebetulnya ya. Bahwa kondisi seperti saat ini, hari-hari ini penyakit suam-suam kuku dan acuh tak acuh terhadap perkara-perkara rohani menyerang banyak orang. Yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah salah satu ini ya, karena COVID ya. Jadi karena kita dibatasi, kemudian tekanan ekonomi ya, tingginya kebutuhan hidup, kemudian dihantui dengan rasa khawatir. Keadaan ini tidak hanya melanda orang-orang dunia, tetapi banyak anak-anak Tuhan ya. Oleh karena Tuhan melalui sharing firman dari Ibu Jenny, kita diingatkan bersemangatlah ya, bersemangatlah dan berkumpullah. Jadi maksudnya di sini kita harus tetap semangat ya, dan inilah berkumpul berarti kita juga jangan meninggalkan fellowship ya. Kita harus berkumpul karena kalau kita sendiri itu kita nggak mungkin kuat ya. Tapi kalau kita boleh bersama-sama seperti sore hari, seperti hari-hari ini kita berkumpul walaupun hanya lewat Zoom ya. Kita berkumpul, kita saling membangun ya. Kita punya semangat ya. Jadi kuncinya di sini ada dua, nih, semangat dan berkumpullah ya. Amin. Kita dikatakan Tuhan kita supaya kita semangat ini kita harus kumpul ya, supaya kita kalau kita hubung Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan. Ibu Tina. Halo. Ya. Shalom. Saya bersyukur ya untuk kesempatannya. Kalau kemarin kita kan dipanggil sama Tuhan untuk mengerjakan panggilan Tuhan itu, kita harus bersungguh-sungguh ya. Kemarin yang Pak Dani bawain di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Ya, itu luar biasa ya. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan tuh nggak biarin kita sendiri. Tuhan kasih penopang yaitu Roh Kudus yang akan membantu kita, menguatkan kita untuk mengerjakan panggilan Allah dengan sungguh-sungguh.
Nah sekarang ya hari ini sungguh itu klop banget gitu. Dibilang di ininya aja, di apanya temanya aja seruan untuk bertobat ya di Sevanya. Kita tuh harus bersemangat. Memang saat ini Pak Dani bukan hanya ini orang tuh udah banyak sekali yang lemah, lesu, suam-suam, mau-mau, enggak gitu ya. Dibilang mati enggak, dibilang hidup enggak gitu, kerohanian ya. Sebab itu kita perlu sekali untuk bersemangat seperti tadi Bunda Yeni anjurin kita tuh harus bersemangat supaya kita kuat bersemangat ya datang terus di dalam doa karena kan di dalam doa ini diajarin dibilangin jadi ada kuasa Roh Kudusnya juga boleh turun boleh mengurapi kita sehingga kita bisa terus bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk tidak setengah-setengah, tetapi kita boleh 100% panas di hadapan Tuhan. Intim, kerinduan kita tuh intim dengan Tuhan. Kerinduan kita ini terus nempel sama Tuhan. Saya bersyukur sekali untuk firman ini. Ini juga cocok buat saya ya. Saya tadi lagi udah lemes ngantuk beneran padanya. Tapi puji Tuhan udah bilangin gini ya udah semangat. Saya 4:30 juga biasanya terus ada di depan handphone untuk mendengar ini puji-pujian, untuk memuji, menyembah Tuhan dan saya bersyukur sekali. Terlebih hari ini ada Bunda Yuni. Kemarin sepi banget Bunda Yuni, nggak ada Bunda. Bener. Kita rasanya ada yang hilang itu, yang ada pasangan sama Bu Yuni ada yang hilang. Ayam, kayak nyaris ayam, anak ayam di dalam kerinduan induk ayam. Kalau ada Bunda Yuni kan kita diam-diam gitu, kita bisa ditaungin gitu. Ya, saya bersyukur Bunda Yuni. Kemarin kemana sih? Saya bilang, wah kata papanya John, kata Pak Surya, wah Bunda Yuni ke Jawa. Kan adiknya mau ngawinin. Enggak kali, masih lama kan ya Bunda ya. Iya. Masa sih udah ke Jawa sepi banget kita. Ya, kemarin tuh ke Yobi karena Fani udah mulai kerja. Kemarin jadi saya jemput daripada pakai manapun, kan lebih bahaya kan saya jemput aja. Gitu. Dan sebulan cuma 4 kali kok masuknya dia. 4 kali. Puji Tuhan. Di atas tuh yang di food court-nya ada sinyal. Ada di bawah. Iya, tapi di parkirnya semua di bawah sekarang. Orangnya mesti turun. Ada di food court-nya tuh, di restoran-restoran. Food court nggak ada Bu Jen, tutup semua. Food court-nya udah tutup. Iya. Ya. Oke. Puji Tuhan. Sekarang kita semangat lagi ya. Semangat ayo Dita semangat. Ayo sekarang. Semangat Dita. Jangan galau-galau lagi. Iya. Enggak, Dita juga udah nggak galau, udah dibuang kok. Bukan galau Bunda, Dita lagi kurang sehat, ini lagi flu. Iya. Hujan terus. Iya, soalnya musim pancaroba kali pergantian panas gitu. Dita nggak kuat panas, jadi sakit kepala kayak ditusuk-tusuk sini sampai keramas, guyur dah kalau lagi. Tiap mandi guyur Bun. Iya. Tiap mandi guyur, pagi guyur, sore guyur. Iya, kalau nggak diguyur kita pusing memang Dita. Sampai hidung luka karena itu terus kan dibersihin. Itu aja. Iya, kalau untuk ini sharing firman-nya ya memang kita harus ini ya. Memang kita harus selalu berfellowship seperti ini ya, biar satu selain kita biar nggak sesat juga ya. Kedua juga biar api Roh Kudus iman kita juga tetap terus berkobar-kobar kayak nggak mati gitu, kayak kata Bu Tina, nggak anget kuku. Jadi biar tetap mendidih gitu. Karena kan dengan begini kita justru lebih senang ya, lebih seru ya daripada berdoa sendiri di kamar.
nggak ngerti sendiri, malu bertanya gitu ya. Kayak Dita dulu waktu itu juga belum ngerti Alkitab, mau tanya sama siapa ya gitu. Kalau ini tentang Alkitab, akhirnya ya puji Tuhan karena sering beribadah jadinya dikupas gitu kan. Jadi baru ngerti gitu. Kalau dulu belum ngerti sama sekali, jadi buka Alkitab aja Dita nggak bisa. Karena nggak diajarin buka Alkitab gitu. Kan kalau dulu ibadahnya tuh nggak buka-buka Alkitab, jadi udah ada lembarannya, jadi tinggal dibaca aja di lembarannya. Kan kalau sekarang mesti rajin buka Alkitab kan, meskipun di handphone gitu. Jadi kita mesti terus beribadah seperti ini, berfellowship, terus juga melakukan masih buram. Melakukan Enggak, apa yang masih Tuhan buram. mau. Jadi Kenapa kalau ya? Tuhan perintahin kita kemana, Ini HP-nya Tuhan coba. sediain apa yang kita butuhkan, Benar. apa yang dibutuhkan. Tuhan kan lebih tahu gitu ya daripada kita gitu. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan lagi ya. Jadi poin yang saya lihat yang jadi ini juga adalah di firman Tuhan di Sefanya 3 ya. Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan. Ya, jadi carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati dan seterusnya ya. Jadi hari-hari ini Tuhan mau kita selalu mencari Tuhan ya. Bersemangat, berkumpul dan selalu mencari Tuhan. Yaitu poin yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan dari Bu Jenny ya. Jadi kita terus harus mencari Tuhan ya. Ya, silakan Pak Haryadi. Pak Haryadi. Ya, ini kita lihat di Sefanya 2 ini bahwa kita harus semangat ya mencari Tuhan kali ya. Carilah Tuhan setelah ada lagi di mana ya saya baca. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya lupa tuh ayat di mana tuh. Enggak ada itu tapi ya. Jadi kita harus tetap mencari Tuhan ya. Emang kadang-kadang kalau kita nggak bersekutu seperti gini, nggak ada fellowship begini ya. Ini jadi apa? Jadi males gitu. Jadi kayak udah nggak ada gairah. Tadi Bu Tina juga bilang udah nggak bergairah. Tapi ingat juga lagi tadi Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kita layani Tuhan, kita pasti nggak akan patah semangat gitu. Jadi nggak akan ya lama-lama suam-suam kuku gitu ya. Jadi kayak di Wahyu juga bilang, aku tahu engkau suam-suamku maka aku akan memuntahkan engkau ya. Jadi kalau kita nggak boleh tetap harus semangat menyala-nyala ya, biar kuat melayani Tuhan ya. Itu saja ya. Terima kasih Pak Haryadi. Jadi ya sesuai dengan yel-yel kita ya, semangat pagi. Semangat pagi gitu. Pagi semangat. Iya, selamat sore Pak Dudung. Selamat sore Pak Dudung. Selamat sore. Maaf nih, saya nguping aja sedang di luar nih. Iya, oke Pak Dudung. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Ibu Juni semangat ya. Ya, semangat ya. Tadi Roma 12 ayat berapa saya? Ya, bagaimana Ibu Juni? Ada komentar tentang firman Tuhan? Atau Ya, ya semuanya tuh luar biasa. Kita tuh berkumpul di sini, ya bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa mengerti apa artinya kasih dari Tuhan, apa yang kita bisa lakukan di sini adalah kemurahan Tuhan. Jadi ya kita harus bersyukur karena kita ada doa-doa begini ya bisa lebih baik dah daripada kita tidak membaca Alkitab tiap hari. Itu aja. Amin. Dan yang penting Ibu Juni selalu semangat ya datang. Ya puji Tuhan. Ya ini kita yang kemarin kita kangen ini ya. Pak Sastra dengan Ibu Yuni Sastra. Ini sekarang Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni.
Terima kasih. Jadi kemarin tuh saya cuma mendengarkan aja. Habis nggak kelihatan mukanya. Gitu. Jadi cari signalnya susah karena di dalam gedung. Zen, makasih. Wah, firmannya luar biasa. Stefania ini temanya ya Bu. Tadi temanya ya Bu Zen ya. Stefania ini mengundang kita ini orang yang berdosa ini. Orang yang acuh tak acuh ini untuk bertobat mencari Tuhan. Karena kenapa? Karena ajakan dari Stefania ada ajakan untuk bertobat. Karena Allah itu akan menghukum orang-orang yang berdosa. Murka Allah itu pasti akan ada kalau kita tuh melakukan suatu dosa. Oke, dia bilang, carilah Tuhan dengan kerendahan hati, carilah keadilan, karena Allah itu adil. Kalau kita melakukan hal yang tidak adil, pasti berarti kita berdosa, merugikan orang lain. Nah, maka carilah keadilan, karena Tuhan itu adalah adil. Carilah Tuhan, keadilan dan kerendahan hati. Di sini kalau kita ada kerendahan hati, pasti kita itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak membuli orang, tidak merendahkan orang. Jadi ajakan ini adalah untuk bertobat. Bertobat supaya kita ini benar-benar hidup baru dalam Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah keselamatan buat kita semuanya itu. Dengan rendah hati, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yuni. Nah, ini yang kemarin kita tunggu-tunggu juga nih. Pak Sastra. Silakan Pak Sastra. Iya. Luar biasa sebentar ya. Oke. Biasa saya mencatat, ini Zefanya ini adalah penggenapan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Jadi yang berbicara juga dengan menyinggung pembicara kebangkitan kedua kali, kehidupan dua kali. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa semua pendapat bagus. Kalau diperbaharkan bagus. Ibu Yuni bagus. Sebetulnya Zefanya ini yaitu memberitahukan walaupun saat akan terjadi hukuman atas dosa ini ya, kan nanti mau dihukum karena dosa-dosa, tetapi atas dasar dan kemurtadan Tuhan menawarkan. Jadi Tuhan ini baik, jadi ditawarkan gitu loh. Tuhan ini menawarkan supaya mereka itu bertobatlah, yuk gitu. Jadi ditawarkan supaya tobat. Dia tidak bilang kamu harus bertobat, enggak. Tetapi Tuhan menawarkan supaya orang-orang yang akan mendapat hukuman karena dosa mereka ditawarkan supaya bertobat. Agak halus ini rupanya. Halus ayatnya. Yang ayat yang ketiga yaitu tawaran dan nasihatnya dia mengajak gitu loh. Dia sangat halus ini. Supaya mencari Tuhan ya. Ya Pak Aryadi tadi ada betul itu. Carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Artinya cari kebenaran. Itu di Yesaya sebentar. Waduh, kok hilang? Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi itu ya Pak Haryadi, top itu. Ya, saya ingat ayatnya tapi lupa. Ya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Jadi si Evanya tuh mengajak cari Tuhan lah, lu jangan nyari duit terus kayak gitu.
Ini bagus nih, saya ketawa. Ya saya berapa Pak? Ya saya 55 ayat yang 55. ke-6. Ya, Ayat catat tuh, ke-6. Ayat 6 ya. Ayat 6, cari semua tuh. Ya, Sefanya ini halus ini ya. Terus dia juga mengajak carilah kebenaran, cari kebenaran. Semua suruh nyari kebenaran. Ya toh? Terus yang ketiga, yang terakhir dia bilang, jadilah rendah hati. Halus dia Zefana ini. Jadi rendah hatilah, karena Tuhan senang orang rendah hati. Kira-kira itu yang poinnya. Poin dari Zefanya ini bagus, kalau dikotbahkan bagus. Kotbahkan carilah Allah selama dia mau ditemui. Waduh, itu aja dikotbahkan. Ibu Naya ini bisa ngotot itu. Ya, yang kedua, cari kebenaran. Tuhan tidak pernah memaksa, tapi disarankan. Sefa, wah kira-kira begitu kalau khotbah ya. Luar biasa, mantap. Itu aja saya dapat sampaikan tentang sefanya ini. Sebetulnya banyak sekali yang sefanya ini yang perlu disampaikan, tapi itu poinnya di situ. Ya, poinnya di situ. Haleluya, amin. Bagus semua, pokoknya bagus. Untuk bahan khotbah bagus. Ya, jadi ayatnya pendek, tapi khotbahnya bisa 35 menit. Amin. Ya, jadi kitab Sefanya ini sebetulnya kita dikatakan oleh Pak Sastra. Jadi isinya sebenarnya bagaimana kita mengenal isi kitab Sefanya itu ya. Bagaimana Tuhan menyatakan kemurkaannya terhadap kejahatan. Tetapi di situ dia katakan bahwa keselamatan serta kebahagiaan akan diberikan kepada orang-orang yang percaya pada hari Tuhan. Ya, itu ya jadi yang kita tangkap dari Sefanya ya. Jadi kalau kita nggak mencari Tuhan dan kita nggak bertobat, murka Tuhan akan turun atas kita. Ya. Langsung kita dihakimi. Dihakimi. Nanti bicara penghakiman seru, jangan sekarang. Ya, ini nih Pak Nabi kita nih sudah muncul. Surya. Ayo Pak Surya. Ya. Iya Pak, shalom semuanya. Sepertinya manusia dan Tuhan nggak bisa dipisahkan karena Tuhan tuh begitu sayang kepada kita ciptaannya yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Juga di dalam Matius 6 ayat 33, marilah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, gitu aja Pak Dani. Carilah dahulu, kasih Cari dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tak boleh kurang. Cari dahulu. Iya. Oke. Haleluya, mantap. Haleluya. Mantap ya. Iya. Katanya Bu Juni kemarin mau kesaksian ya Bu Juni? Nanti aja. Iya. Ya puji Tuhan ya, kita boleh bersama-sama membahas dari kitab Sefanya ya. Sefanya ini luar biasa memang kalau kita pelajari ya, kitab Sefanya ini luar biasa kalau kita baca ya, itu banyak pengajaran-pengajaran di situ, bicara juga bagaimana kemurkaan Tuhan terhadap bangsa Israel, tetapi di situ dia menjanjikan ya kalau kita bertobat kita akan berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Oke, Ibu Lydia, silakan Ibu Lydia. Kita mungkin mendengarkan pujian dulu ya Pak Dan. Oke, kita dengarkan pujian dulu ya. Kita pujian, soalnya ini kita ada doa juga nih. Ya, mari kita dengarkan pujian. Silakan Pak Dan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya kepada setiap janji-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selalu ada harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yesus, kami percaya. Jangan pernah menyerah.
Mujizat Tuhan masih ada. Haleluya, haleluya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai doa syafaat kita. Iya, semuanya ini Bu Lydia, nanti tolong dimasukkan dalam doa, itu dari Real, teman kita ini, teman kita sekolah SMA, itu namanya Oti Lalamentik ya, kena stroke bagian mulut. Ya, ini dari Pak Real, ya, minta Namanya siapa, didoakan. Pak? Namanya siapa? Oti Lalamentik. Oti Lalamentik. Oti Lalamentik. Ya, laki dia, ya. Teman-teman sekolah ya. Ya, kemudian berdoa buat Ibu Dita. Ya, buat Ibu Dita. Ya, ya, karena flu ya. Kemudian berdoa juga buat tadi Febe telepon saya. Ya, biasa lagi nih Bapak dengan Pak Albert ribut. Pak Albertnya pergi. Ya, dan minta biar damai sejahtera turun atas keluarga ini ya. Ya, itu aja. Yang lain silakan Ibu Lydia. Ya, baik, saya persilakan Ibu Tina untuk mendoakan Ibu Dita sakit flu. Ibu Dita sakit flu, Onti Lalamentik terkena stroke. Bagian mulut, ya. Stroke mulut. Onti Lalamentik. Oti. Cewek apa cowok, Pak? Laki-laki. Oti itu teh panas. Oti Lalamentik. Oti Lalamentik. Terus Pak Dudung. Pak Dudung. Pak Dudung kapan dioperasi Pak Dudung? Pak Dudung monitor. Ya, kita doakan Pak Dudung ya. Pak Dudung tadi baru PCR, baru PCR ya. Ya. Dita, Febe, Oti Lalamenti, terus Pak Dudung yang hok. Ya. Oh, yang hok. Ya, Pak, kapan operasi katanya Pak mau didoakan? Mungkin Selasa, Bu. Jadi Selasa ya. Senin masuk rumah sakit, Selasa rencana operasi begitu. Oke, Pak Dudung. Sudah ya. Saya juga minta didoain ya. Itu minta didoain buat mantu nih. Mantu saya mau melahirkan nanti tanggal 10. Iya. Di sesar. Oke. Udah janji tanggal 10 katanya, hari Rabu. Ya, nanti yang topik yang itu nanti topik berikutnya ya. Nanti. Ini segini dulu udah banyak ya. Ya, akan. Mari kita bersatu dalam doa, saudara-saudara. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau Tuhan tuh begitu baik terhadap kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak ingin kami jatuh Tuhan di dalam, apalagi di dalam hari Tuhan, di dalam penghukuman Tuhan. Tuhan selalu bilang dari kemarin, Tuhan selalu bilang dan panggil kami untuk semangat, untuk Tuhan tidak suam-suam kuku, dan kami juga Tuhan boleh terus di dalam Engkau Tuhan, dan terus mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan kesungguh-sungguhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami menikmati Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di grup Galilea Blessing Ministry ini Tuhan, banyak yang kurang sehat. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka. Kiranya Tuhan mau mendengar dan menolong kami. Tuhan, yang pertama kami berdoa untuk Febe Tuhan. Engkau yang tahu keadaan Febe Tuhan dan Albert. Tuhan, tolonglah suami istri ini supaya mereka juga mau merendahkan diri, mengakui Tuhan, dan mau kembali Tuhan damai dan bersatu di dalam Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan, Febe dan Albert juga boleh ada kesatuan hati, boleh saling mengampuni dan memaafkan, dan biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan tuh boleh mengalir buat Febe juga buat Albert. Tuhan yang menyatukan mereka, Tuhan, Tuhanlah yang memimpin dan memberkati mereka. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Dita.
Dita Tuhan sakit flu, Tuhan yang tahu meski kecil Tuhan cuma sakit flu, tetapi Tuhan tidak menginginkan satu anak pun Tuhan untuk jatuh di dalam kesukaran. Tuhan tolonglah kita, berikanlah dia kesehatan sempurna Tuhan, supaya flu-nya, sakit badannya semua boleh hilang Tuhan. Dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan sembuhkan Dita. Tuhan berikan sukacita dan damai buat dia. Tuhan berkatin Dita Tuhan di dalam keluarganya. Mengasuh ketiga anak-anaknya, Tuhan menolong memberikan hikmat marifat. Terima kasih Bapa buat Dita. Kami percaya Tuhan kesehatan, kesembuhan, sukacita dan damai sejahtera boleh mengalir buat kita dan ketiga anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Gung yang mau dioperasi Tuhan besok-besok. Biarlah Tuhan tolong Bapak. Campur tangan Bapak supaya Pak Dudung Tuhan boleh mendapat kesehatan sempurna Bapak. Biarlah kaki-kakinya juga Tuhan yang tolong Tuhan. Melalui operasi tangan dokter Tuhan, biarlah tanganmu bekerja Tuhan. Supaya kaki-kaki Pak Dudung juga boleh sehat sempurna. Dia boleh Tuhan kembali bisa beraktivitas tanpa hambatan. Biarlah Tuhan tolong Pak Dudung. Tuhan berikan dia sukacita, damai, sejahtera. Tuhan menyertai dan menopang. Berkati kehidupannya Tuhan. Biarlah Tuhan Pak Dudung boleh selalu bersukacita, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapak. Bilur Tuhan sudah menyembuhkan Pak Dudung. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Yonghok. Tuhan, Engkau tahu anakmu ini. Kasihani Tuhan, Yonghok. Ampunin kalau dia mungkin ada kelemahan dan kesalahan. Biarlah Tuhan tolong Pak Yonghok Tuhan. Jamah Tuhan. Biarlah Tuhan supaya Yonghok juga boleh mendapat kesembuhan yang sempurna. Pusing kepalanya Tuhan, rasanya kesemutannya biarlah dalam nama Tuhan Yesus boleh dilakukan Tuhan. Yonghok sehat, Yonghok sempurna. Tidak lagi jatuh ke dalam stroke Tuhan, tapi dia boleh sehat sempurna Bapak. Dia boleh kembali bisa beraktivitas tanpa hambatan. Dan biar Tuhan memberkati Yonghok. Tuhan menolong dia, memberi kesabaran, sukacita dan damai sejahtera. Berkati kedai kopinya Tuhan, supaya banyak yang beli, banyak yang datang, dan sehingga Yonghok boleh senang Tuhan dan boleh sejahtera kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk kasih dan sayang Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam ini kami mau berdoa untuk Pak Oti Lamentik Tuhan. Meski kami belum kenal dengan dia, tetapi kami mendengar kalau Pak Oti Lamentik ini Tuhan mendapat stroke di bagian mulutnya. Tuhan tolong Pak Oti ini Tuhan, jamah dia Bapak. Mujizat terjadi buat Pak Oti Lamentik ini Tuhan, supaya dia boleh mendapat kesembuhan yang sempurna Bapak. Biarlah mulutnya juga kembali Tuhan beraktivitas. Dia bisa berbicara, bisa bersaksi Tuhan Bapak. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Jamah Pak Oti Tuhan, di mana dia ada, jamah Bapak. Dengan bilur-bilur Tuhan, Pak Oti boleh sembuh, mulutnya boleh sembuh Tuhan, dan dia pun boleh kembali Tuhan dengan sehat sempurna. Dia boleh bersaksi bahwa Tuhanlah kesembuhan yang menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami mau menikmati selalu Tuhan setiap hari, setiap detik. Hidup kami nempel erat sama Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berkembang, kami boleh Tuhan berbuah-buah yang baik buat Tuhan. Tanpa Tuhan kami nempel erat dengan Tuhan, tidak mungkin kami bisa keluar buah-buah.
Tetapi malam ini Tuhan memberikan Tuhan teguran buat kami. Tolong Bapak, tolong. Biarlah Roh Kudus Tuhan tolong. Supaya kami Tuhan boleh selalu bersemangat Tuhan. Bersemangat mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Dan biarlah Roh Kudus yang mau merubah kami. Kalau kami sudah jauh dari Tuhan, Tuhan panggil kembali. Tuhan tolong. Urapi setiap kami malam ini. Urapi Tuhan, rubah kami Tuhan. Tabiat jelek, kebiasaan buruk, adat jahat, Tuhan cabut dari setiap kami. Tuhan berikan Tuhan kami buah-buah roh yang baik. Bapak. Kami boleh keluar buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan Tuhan, kerendahan hati, terlebih lagi penguasaan diri. Mari Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sudah kami doakan. Kami percaya dengan yakin Tuhan. Meski kami sederhana cuman berdoa. Tetapi kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan. Dita, Febe, Pak Oti, Pak Dudung, Pak Yonghok, semua boleh mendapat mujizat. Kesembuhan dari Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Tina. Selanjutnya saya persilakan Pak Dokter untuk mendoakan pemerintah, Pak. Berdoa, tolong doakan juga nanti buat anaknya Bu Tina ya, yang mau melahirkan tuh. Mantu ya. Bu Tina cowok, mantu. Namanya Beta. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika di sore hari ini kami dari para pendoa dari Galilea Blessing Ministry mengadakan persekutuan untuk mendoakan mereka yang sedang sakit atau yang kurang sehat, dan juga untuk saya mau berdoa dulu untuk Beta, mantunya Ibu Tina, biar pada tanggal 10 dia akan melahirkan dengan secara sesar. Biar semua kau pakai tangan dokter dan juga alat-alat yang dipakai semua biar dapat lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai, dengan adanya level PPKM grade 1 ini yang berarti semakin pandemi ini semakin berkurang, dan juga Tuhan kami tahu dengan vaksinasi dan prokes yang tetap dijalankan, maka makin lama makin berkurang, dan mungkin pada tahun 2022 nanti sudah pandemi sudah berlalu, berkurang sama sekali, bukan menjadi pandemi lagi, tapi hanya epidemi saja seperti flu begitu. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau sangat mengasihi kami, dan juga Tuhan kami percaya Tuhan dengan sinergi dari TNI dan Polri juga, dan segala orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah kami ini, Engkau dapat menghentikan aksinya yang tidak berkenan kepadamu. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua jajaran kabinet, supaya Engkau juga memberikan hikmat dan marifat kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan Indonesia ini sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk semua yang Engkau telah lakukan untuk negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya Pak Sastra untuk penutup, silakan. Ya,
Terima kasih Bapak, terima kasih ucap syukur. Engkau masih memberi kami kesehatan yang sempurna untuk menikmati firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan Zoom ini. Kiranya Engkau terus melindungi kami, memberi kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat iblis atau kuasa-kuasa gelap. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau sudah berikan kebebasan atau kelegaan, yang membutuhkan pertolongan-Mu baik dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Engkau sudah berkarya dan Engkau sudah menjamahnya. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini. Kami mengucap syukur atas firman dan sharing yang dapat kami terima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami berpisah sementara, dan besok akan berjumpa kembali. Amin.